Silakan dibaca. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-adillatu ala luzumil iktisari fi masail al-i'tiqadi ala al-kitab wa sunnati wal ijma'i. Awalan al-Qur'anu. Al-awwal qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. الثاني وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الثالث وقال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الرابع وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الخامس وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السادس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أئمة صادقين وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم ومعلوم أن من خالفهم في شيء wa an wafaqahum fi ghairihi. Wa in, ini salah cetak nih, harusnya wa in wafaqahum fi ghairihi. Hamzahnya salah. Wa in wafaqahum fi ghairihi lam yakun ma'ahum fi ma khalafahum fihi wa hina idhi fayasaddaqu alayhi annahu laysa ma'ahum. Asabi' wa qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة بهذه الآيات أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل أنه حرام فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا إذ ليس هناك قسم ثالث. Nah, dalil dari Al-Quran ini sangat banyak yang menunjukkan wajibnya kita mengembalikan permasalahan akidah kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Dibawakan dalil yang pertama, surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila ia memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Panggilan Allah itu ada dalam apa? Al-Quran. Panggilan Rasul itu ada pada apa? Pada sunnah Nabi SAW atau hadis. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Ya, apa yang menghidupkan kita ini? Al-Islam atau Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Inilah kehidupan yang hakiki di mana hati-hati manusia ini bisa hidup dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ini sangat jelas ya, perintah agar kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Berarti kembalinya kepada Alkitab dan juga kembali kepada Rasul, berarti kembali kepada sunnah beliau.
Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah menetapkan dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, mereka memilih pilihan yang lain dari perkara mereka tersebut. Di sini Allah menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah memutuskan, di mana Allah memutuskan? Di dalam Al-Quran. Wa rasuluhu, dan Rasulnya memutuskan. Di mana Rasul memutuskan? Di dalam sunnah. Suatu perkara apapun, mereka memiliki pilihan yang lain. Jadi tidak ada pilihan bagi hamba yang beriman kalau Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Ini dalil yang kedua. Ini sangat jelas ya, bahwa nggak boleh kita memilih jalan selain jalan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Nabi di dalam sunnah beliau. Tidak boleh memilih suatu perkara selain dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, surat Al-A'raf ayat yang kedua dan ketiga. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kitabun unzila ilaika, fala yakun fi sadrika harajun minhu, litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu terhadapnya, agar engkau memberi peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Quran, dan sebagai peringatan bagi hamba yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang diturunkan kepada kita ini apa? Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara wahyu, wahyu itu bukan cuma Al-Quran, tapi juga merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sangat sedikit kalian mau mengingat. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, perintahnya ada di dalam apa? Al-Quran. Taat kepada Rasul, perintahnya ada pada sunnah beliau. Ini perintah mengembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah beliau. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada kita agar kita mentaati ulil amri. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, Allah bedakan enggak? Yang ditaati itu hanya ulil amri yang adil saja, sedangkan ulil amri yang zalim tidak ditaati. Enggak ada. Ya. Berdasarkan keumuman dari ayat bahwa ulil amri itu ditaati, mau mereka adil ataupun mereka zalim dan juga fasik, itu tetap ditaati. Dan kita dapati hal itu tertulis di dalam kitab-kitab akidahnya para ulama, bahwa mentaati pemerintah tersebut tidak dikaitkan dengan keadilan dan juga amanah mereka. Selama mereka masih muslim, maka wajib bagi kita untuk taat, tidak boleh memberontak.
selama memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Inilah akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti manhajnya kelompok yang menyimpang di mana mereka mengatakan bahwa ketaatan kepada penguasa itu dikaitkan dengan keadilan. Kalau mereka adil, kita taat. Kalau mereka nggak adil, kita nggak wajib mentaati mereka. Ini merupakan manhaj yang menyimpang. Padahal di dalam ayat Allah jelaskan secara mutlak bahwa mentaati pemimpin ini tidak dibedakan. Bahwa pemimpin tersebut adalah ulil amri yang adil. Enggak. Sebatas mereka ulil amri, maka mereka wajib ditaati. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, jelas hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa mendengar dan taat. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Walaupun memukul punggungmu dan juga mengambil hartamu. Berarti ini pemimpin zalim apa enggak? Zalim. Sampai kita ini dipukul, padahal nggak salah. Sampai harta kita ini diambil, padahal tidak berhak. Ia mengambil harta rakyatnya. Yang seperti ini zalim apa enggak? Zalim. Nabi ulangi lagi, wasma' wa ati', taat dan juga dengar pemimpin kalian. Ini malah hadisnya atau dalilnya dalam hadis ini lebih sharih, lebih jelas bahwa wajib mentaati pemimpin. Tidak ada ya bahwa wajib memimpin, taat pemimpin itu hanya dikaitkan dengan pemimpin yang adil. Kalau pemimpin curang, pemimpin zalim, pemimpin fasik, pemimpin bengis, maka tidak wajib ditaati. Ini manhajnya ahlul bid'ah, bukan manhaj dari ahlus sunnah. Taib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mengembalikan kepada Allah berarti mengembalikan kepada apa? Kepada Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul berarti mengembalikan kepada hadis, kepada sunnah beliau. Kalau di masa Rasul masih hidup, maka mengembalikan perkara tersebut wajib berhakim di hadapan Nabi SAW. Tapi setelah beliau wafat, kan nggak mungkin kita minta diputuskan perkara dengan Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Maka yang memutuskan perkara kita ketika berselisih adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup beliau lebih mudah. Kalau sekiranya ada perselisihan, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak boleh kita merasa sempit dadanya dengan keputusan Nabi. Nggak boleh menolak keputusan beliau, karena keputusan beliau ini merupakan wahyu dari Allah. Kalau Nabi SAW tidak bisa memutuskan karena tidak mengetahui ilmunya, beliau menunggu turunnya wahyu. Ini nikmat yang luar biasa, yang ada hanya pada para sahabat ketika mereka hidup bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ketika mereka berselisih, bisa nggak mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggak bisa. Maka setelahnya para sahabat berijtihad. Setelahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum berijtihad. Mereka melihat kepada Al-Quran, melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka keluarkan istimbat hukum dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tersebut. Karenanya ketika Rasulullah SAW wafat, Ummu Aiman sebagai ibunda angkatnya Nabi SAW ini masih senantiasa nangis. Dijenguklah oleh Abu Bakar dan juga Umar. Ditanya, kenapa Anda masih menangis? Maka dijawab, demi Allah ya. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka kota Madinah ini menjadi bercahaya, menjadi terang benderang. Dan ketika beliau wafat, maka Madinah itu seakan-akan gelap gulita. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika beliau masih hidup, perkara apapun yang kita permasalahkan diputuskan oleh
Nabi. Ada yang menentang apa enggak? Tidak ada. Dan ketika beliau sudah wafat, tidak lagi kita bisa bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dimulainya adanya perselisihan nantinya. Nah, taib. Kemudian sini disebutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini lebih baik dan juga lebih bagus ya kembalinya, ya lebih bagus tempat kembalinya dengan mengembalikan pada Allah dan Rasulnya. Dalil kelima, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul, diberikan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perintah dan larangannya tersebut ada pada hadis, ada pada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa sunnah beliau ini juga merupakan wahyu yang Allah perintahkan kita agar kita mentaati perintah beliau dan juga menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, dalil ini surat At-Taubah ayat 119 tentang wajibnya kita mengembalikan perkara kepada ijma'. Dan ijma' yang dimaksud ini adalah ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena ayat ini turun surat At-Taubah ayat 119 ini dalam kisah taubatnya Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ketika beliau tidak ikut dalam perang apa? Perang Tabuk. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu tidak ikut dalam perang Tabuk, bukan karena memiliki uzur, tapi karena menunda-nunda, karena malas, karena perang Tabuk tersebut berada pada musim panas yang sangat menyengat, sehingga membuat hati dari sebagian sahabat ini merasa, nanti saja saya bisa menyusul dengan kuda yang sudah saya siapkan ketika saya masih berdiam diri di Madinah, di dalam kebun menikmati panen kurma ketika itu. Akan tetapi akhirnya sampailah kepada para sahabat yang tertinggal tersebut tidak bisa lagi menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika orang-orang munafik semuanya berbohong dan juga berdusta, tapi Ka'ab bin Malik lebih memilih untuk jujur. Tapi dengan sebab jujur tersebut, taubatnya ditangguhkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihajar, bukan dihajar digebukin, bukan ya. Dihajar ini diisolasi, didiamkan, tidak ditanya, tidak dijawab salamnya, tidak dijenguk, tidak boleh bergaul dengannya sama sekali. Bahkan istrinya disuruh pergi dari rumahnya sementara waktu. Ini merupakan siksaan batin yang luar biasa karena manusia ini adalah makhluk yang bergaul, ya. Tidak bisa dia itu hidup seorang diri dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Padahal yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik adalah ia menyatakan kejujurannya, diuji keimanannya dan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu
ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya, orang jujur di sini siapa? Para sahabat. Yang tidak jujur orang munafik, kasih alasannya sakit lah, inilah itulah segala macam. Akhirnya nggak bisa ikut perang Tabuk, semuanya dimaafkan, diserahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran Ka'ab, saya nggak punya uzur wahai Rasul. Kecuali saya ini menunda-nunda ya kepergian dan juga keberangkatan saya, padahal saya sudah menyiapkan 2 ekor kuda untuk berperang di perang Tabuk. Kalau satu mati masih ada satu yang lainnya. Suruh pulang, nanti taubat kamu ditangguhkan. Ya. Tapi justru walaupun jujur ini mengakibatkan taubatnya ditangguhkan, kemudian mengalami siksaan yang luar biasa, sampai bumi yang luas ini menjadi sempit. Tapi kesudahannya itu adalah kesudahan yang sangat baik. Jadi dalam kejujuran itu ada kesudahan yang sangat baik. Jangan kita berpikir berdusta itu lebih baik, saya bisa selamat sekarang. Tidak. Dengan berdusta, Anda bisa selamat sekarang, tapi di hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kedustaan, bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kedustaan dari kita. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak hanya seorang dari salaf, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba annahum a'immatus shadiqin, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah para imam dari orang-orang yang jujur. Wa kullu shadiqin ba'dahum fabihim ya'tammu fi sidqihi, dan setiap orang yang jujur setelah mereka, maka mereka bermakmum dengan para sahabat tersebut dalam kejujurannya. Bal haqiqatus sidqihi, bahkan hakikat dari kejujurannya, jadi kejujuran orang datang belakangan nih, ittiba'uhu lahum, mengikuti mereka para sahabat. Wa kaunuhu ma'ahum, dan keadaan mereka bersama para sahabat. Wa ma'lumun anna man khalafahum fi syai'in wa in wafaqahum fi ghairihi, dan diketahui bahwa orang yang menyelisihi para sahabat dalam satu permasalahan, walaupun sepakat dengan mereka dalam permasalahan yang lainnya, lam yakun ma'ahum, berarti tidak bersama mereka. Jadi kalau dikatakan bersama mereka, maka harus sepakat seluruhnya. Fima khalafahum fi, tidak bersama mereka dalam masalah yang mereka selisihi. Wahina idzin fayasduqu alaihi annahu laisa ma'ahum, maka ketika itu dibenarkan kalau dikatakan orang tersebut tidak bersama para sahabat. Nah, berarti ayat ini surat At-Taubah ayat 119 ini tentang dalilnya wajib kita mengembalikan kepada ijma. Ijma siapa? Ijma para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat tersebut ini sangat dimungkinkan mereka sepakat terhadap sesuatu. Adapun setelahnya, masa tabi'in dan tabi'in, ini agak susah kalau kita tetapkan terjadinya ijma. Tapi kalaupun terjadi, semua ijma itu merupakan hujjah dan harus kita ikuti. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 115. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya suatu petunjuk, dan dia mengambil selain jalan dari orang yang beriman, maka kami biarkan ia atas kesesatan dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini dalil yang pertama, wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW.
Yang kedua, wajibnya kita mengambil jalan dari orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ketika ayat ini turun, siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi wajibnya kita mengambil jalan para sahabat. Berarti ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti apa? Ijma'. Ijma'nya para sahabat. Wa wajhud dalalah bihadhil ayah. Sisi pendalilan dari ayat ini, annallaha tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Bahwasanya Allah mengancam orang yang mengambil jalan selain jalan orang yang beriman. Mengambil jalan yang lain, jalan selain jalan para sahabat. Fadalla annahu haram. Maka menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Apa perbuatan yang haram tersebut? Mengambil jalan selain jalan para sahabat. Fayakunu tiba'u sabilil mu'minina wajiban. Maka mengikuti jalan orang yang beriman itu hukumnya wajib. Kalau mengambil jalan selain orang beriman haram, maka lawannya mengambil jalan yang beriman adalah wajib. Id laisa hunaka qismun tsalis. Karena tidak ada jenis yang ketiga. Ya, tidak ada jenis yang ketiga. Kalau meninggalkan sholat yang 5 waktu haram, maka melaksanakan sholat 5 waktu apa? Wajib, itu aja. Karena haram lawannya wajib. Kalau misalnya puasa bulan Ramadan wajib, berarti meninggalkannya haram. Ya, berarti meninggalkannya haram. Nah, ini seperti itu juga sisi pendalilannya. Kemudian kita masuk kepada dalil-dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca. ثانيا السنة الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعد أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم عن لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الثاني وعن عبيد الله بن رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الثالث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يؤتون الشهادة قبل أن يسألوها وذلك يقتضي تقديمهم من كل باب من أبواب الخير وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا فلو جاز أن يؤتي الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوهم لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم في ذلك. Dalil yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya kita kembali kepada Al-Quran, kemudian sunnah dan juga ijma dalam masalah akidah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan membawa kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Maka Nabi membacanya, kemudian faqara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faqara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dibacakan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, faqadiba. Kemudian Nabi marah. Qala, Nabi mengatakan, amutahawwiquna fiha ya Ibn al-Khattab? Apakah kamu ragu terhadapnya wahai Ibn al-Khattab? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad ji'tukum biha naqiyah. Aku telah datang kepada kalian dengan membawanya dalam keadaan bersih. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersih. Sedangkan kitab yang ada pada ahlul kitab ini sudah tercampur. Tercampur antara yang hak dengan yang batil. Tercampur antara yang benar dengan yang dibuat dan ditulis oleh pendeta-pendeta mereka. La tas'aluhum an syai'in. Jangan kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Jangan bertanya. Fayukhbirukum bihaqqin. Karena bisa jadi mereka mengabarkan kepada kalian kebenaran. Fatukadzibu bihi. Dan kalian mendustakannya. Au bibatilin, atau mengabarkan kepada kalian kebatilan. Fatusaddiqu bihi, dan kalian membenarkannya. Nah, ini keadaan dari kitab-kitab yang sudah dirubah dari kitab Allah berupa Injil dan juga Taurat atau Zabur dan lain sebagainya yang mereka klaim sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis sudah menjelaskan bahwa kitab mereka sudah mengalami perubahan. Maka kalau mereka mengabarkan kepada kita, bisa jadi yang dikabarkan benar tapi kita dustakan. Maka yang kita dustakan tersebut adalah kebenaran. Dosa nggak mendustakan kebenaran? Dosa. Bisa jadi kalau yang mereka kabarkan tersebut kebatilan dan kita benarkan. Dosa nggak membenarkan kebatilan? Dosa. Jadi serba salah. Nah, makanya tidak boleh bertanya kepada ahli kitab. Nggak boleh bertanya kepada ahli kitab. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna Musa kana hayyan. Kalau sekiranya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ini hidup, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti diriku. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa nanti ketika turun di akhir zaman, ini mengikuti syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan syariat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad. Tidak berhukum dengan Injil dan juga Taurat, tidak. Tapi berhukum dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat jelas ya. Kemudian yang kedua adalah dari Ubaidillah bin Rafi' dari ayahnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, La ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi. Ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Sungguh aku akan mendapati salah seorang di antara kalian bersandar di atas kursinya. Datang kepadanya perintah dari perintahku, dari apa yang aku perintahkan dan aku larang. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam kitab Allah, maka kami ikuti. Artinya nggak mau menerima sunnah. Ini ancaman bahwa akan datang suatu kaum nanti yang menolak sunnah Nabi SAW. Kaum ingkar sunnah. Ini sudah diperingati. Padahal sunnah Nabi SAW ini merupakan wahyu yang harus diikuti. Jadi ada ya sampai di zaman kita ini yang mereka hanya berdalil kepada Al-Quran. Mereka berhujjah kepada Al-Quran, padahal tidak semua hukum dan permasalahan dalam
Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci. Kaifiyat salat. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Gimana sujud? Ya, apa saja yang harus ditempelkan ketika sujud? Ada nggak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ketika diperintahkan potong tangan, tangan itu dari sini ke sini tangan, dari sini ke sini tangan, sini ke sini tangan, dari sini ke sini tangan. Yang dipotong sampai mana? Apakah dari sini? Atau sampai siku? Atau sampai pergelangan? Ini kan semua disebut tangan kan? Dari ujung jari sampai pergelangan disebut tangan. Dari ujung jari sampai siku disebut tangan. Dari ujung jari sampai bahu disebut. Nah, kalau pencuri itu harus dipotong tangan sampai mana? Disebutkan nggak dalam Al-Quran? Tidak. Kalau wudhu disebutkan sampai siku. Apa potong di sini? Enggak, sampai sini katanya potongnya. Sama orang yang tidak percaya dari sunnah. Dari mana ente dapat? Di Quran ada apa enggak? Enggak ada. Ya, ini ittirab. Ya, terguncangnya manhaj dari Qur'aniyin atau ingkar sunnah yang mereka menolak sunnah Nabi, mengatakan kami hanya percaya Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena hadis Nabi baru dibukukan di tahun 200 Hijriyah. Ini syubhat ya. Ini syubhat yang padahal walaupun hadis Nabi itu baru dikumpulkan tahun 200 Hijriyah, akan tetapi perintah penulisan hadis Nabi sudah ada di zaman Rasul SAW. Hanya saja tidak semasif perintah Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa? Karena memang Nabi menginginkan jangan sampai tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Mana yang wahyu dari Allah, yang muta'abbad bitilawatihi, yang ketika membacanya itu satu huruf dihitung 10 kebaikan, dengan yang sunnah Nabi SAW. Sehingga perintah yang paling besar untuk ditulis adalah perintah untuk menulis Al-Quran. Tapi perintah menulis hadis ada. Dan baru dikumpulkan oleh para ulama di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, ma thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu, apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya, summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya. Ini menunjukkan tentang hujjahnya apa? Ijma, mengikuti ijma. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah kurunku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Summa yati min ba'dihim qaumun yatasammanun. Kemudian datang setelahnya kaum yang mereka menggemukkan badan mereka. Yuhibbuna siman, mereka senang terhadap kegemukan. Ini maksudnya apa? Orientasinya itu adalah masalah fisik. Orientasinya itu masalah makan. Orientasinya itu masalah dunia. Ya. Bukan berarti gemuk itu tercela secara zatnya, bukan. Tapi pola pikirnya itu makan. Pikirannya makan ya terus. Kuliner ya sekarang ya. Kuliner kan, makan doang. Itu doang pikirannya. Nggak memikirkan ibadah. Atau memikirkan fisik. Ya mikirin fisik aja. Fisiknya diurus, tapi imannya nggak diurus. Hatinya nggak diurus. Ini sama aja masuk. Ini kan hadza min babil misal. Ini sebagai contoh. Jadi bukan yang gemuk aja, ya, tapi gemuk ini karena dia hanya memikirkan masalah makan. Dunia, orientasinya keduniaan. Yu'tuna syahada qabla an yus'aluha. Mereka memberikan persaksian sebelum mereka diminta. Ini ciri-ciri kaum yang jelek seperti ini. Nah, kemudian dijelaskan di sini syarahnya hadisnya sampai sini. Wa dzalika yaqtadi taqdimahum min kulli babin min abwabil khairi. Hadis ini menuntut mendahulukan mereka dalam seluruh bab dari bab-bab kebaikan. Artinya para sahabat tabi'in dan tabi'in pasti terdepan dalam seluruh bab kebaikan. Makanya disebut khairun nas qarni. Wa illa kalau tidak kita kan enggak semuanya, enggak terbaik dalam semua sisi. Sebagian sisi aja terbaik. Ini merupakan pendapat yang batil. Wa illa law kanu khairan min ba'dil wujuh. Kalau sekiranya mereka
baik dari sebagian sisi saja, fala yakununa khairal quruni mutlaqan. Maka mereka tidak menjadi sebaik-baik kurun secara mutlak, sebaik-baik generasi secara mutlak. Falau jaza'an yukhti ar-rajulu minhum fi hukmin. Kalau sekiranya boleh salah seorang dari mereka salah dalam sebuah hukum, wasairuhum lam yuftau bis-shawab, dan seluruh selainnya ini tidak berfatwa dengan kebenaran juga. Wa innama dhafara bis-shawab min ba'dihim, maka kita tetapkan bahwa yang mendapatkan kebenaran itu orang setelahnya. Wa akhtauhum, dan mereka ini orang yang salah. Lazima an yakuna dzalikal qarnu khairan minhum fi dzalik, maka generasi setelahnya berarti yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, kita jelaskan bahwa generasi salaf ini mereka berada di atas kebenaran. Bahkan kebenaran itu tidak mungkin tidak ada pada zaman sahabat. Kalau sekiranya ada dua pendapat, salah satunya pasti ada pada pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, wallahu taala a'la wa alam bissawab. Ya, saya cukup apa yang kita jelaskan dalam kitab Mukhtasar Hadis ini, dan kita istirahat sejenak untuk mendengarkan kumandang azan, baru kita lanjutkan membahas kitab yang kedua, Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.